Halo sahabat channel Om Bangunan, selamat datang kembali di channel Om Bangunan, salah satu channel edukasi tentang bangunan di Indonesia teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang susunan atau tahapan dalam membuat rumah tinggal teman-teman. Oke teman-teman, tetapi sebelum saya mulai video ini, terus bantu channel ini untuk subscribe, like, dan share video ini teman-teman. Baiklah teman-teman, mari kita mulai video ini. Mari kita lanjut teman-teman. Di video lalu yang saya membahas tentang pondasi, ada beberapa komen yang minta tolong untuk gunakan papan tulis teman-teman. Maaf ya teman-teman ya, kurang modal soalnya. Saat ini saya sudah memiliki papan tulis yang seperti ini. Ya, ini seperti papan tulis anak kecil teman-teman ya, tapi ya lumayan lah untuk dicoret-coret. Oke, seperti judul videonya, yang saya akan bahas yaitu tahapan pembuatan rumah tinggal teman-teman. Oke, tahapan pembuatan rumah tinggal. Yang pertama apa sih tahapnya yang pertama? Kira-kira apa teman-teman ya? Tahap yang pertama itu apa? Ya harus pertama kalian buat atau lakukan yaitu mencari lokasinya teman-teman, atau mencari tanah gitu, mencari tanah atau lahan untuk ditempati rumah ini teman-teman. Oke. Dan biasanya orang mencari tanah yang ya tidak jual mahal teman-teman, posisinya strategis begitu. Dan saran saya jangan di tempat yang rawan banjir. Oke. Rawan banjir. Yang kedua, longsor, seperti di tebing-tebing gitu teman-teman ya, seperti tebing-tebing ya, dihindari lah teman-teman. Tapi kalau memang cuman bisa buatnya di situ ya enggak apa-apa, yang penting perkuat saja di struktur bangunannya nanti teman-teman. Oke, terus kita masuk langkah yang kedua, yaitu ini yang penting teman-teman. Setelah kita mencari tanah, yang jelas tanah yang kita cari itu lengkap teman-teman ya, bersertifikat, supaya dalam tahapan yang kedua ini kita lebih gampang, lebih mudah dalam mengurusnya. Yaitu yang kedua itu mengurus perizinannya teman-teman, yang biasa disingkat dengan IMB, dalam kurung izin mendirikan bangunan. Oke, izin mendirikan bangunan. Oke, IMB. Ini sangat penting teman-teman, supaya rumah Anda legal. Oke, supaya rumah Anda legal. Oke teman-teman, ini tahapan yang ini harus kalian bikin ya. Apalagi di tengah-tengah kota harus kalian bikin. Terus tahapan yang ketiga. Oke, ini masih tahapan dasar teman-teman. Kita belum bahas yang masalah teknisnya di lapangan bagaimana. Oke, tahapan yang ketiga yaitu perencanaan teman-teman. Perencanaan, dimana mencakup teman-teman ya, mencakup teman-teman desain rumah Anda begitu. Apakah mau satu lantai saja cukup, 2 lantai, atau seterusnya teman-teman. Oke, yang kedua, ingat ya, desain terus
Yang kedua yaitu menentukan posisi strategis dari rumah Anda, teman-teman. Dimana posisi strategis ini yang saya maksudkan yaitu pada saat kalian membeli tanah, ya akses untuk ke rumah Anda begitu amanlah. Dimana dalam arti kata lain, akses untuk ke rumah luas gitu. Di lorong juga tidak ada masalah, teman-teman. Tapi maksud saya alangkah lebih bagusnya kalau beli tanahnya di poros, teman-teman. Ini masuk dalam proses perencanaannya supaya bagaimana ya, untuk mobilisasi ke rumah juga lebih ya enak lah, teman-teman, dibandingkan yang di lorong-lorong gitu, teman-teman. Oke, ini tahapan awal dalam perencanaan kita membuat sebuah rumah idaman, teman-teman. Yang pertama, mencari tanah strip lahan yang rawan, jangan rawan banjir, longsor, dalam kurung di tengah, di pinggiran tebing, teman-teman. Yang kedua, kita harus mengurus segala perizinannya, yang dimana mencakup IMB, teman-teman. Dimana IMB ini adalah izin mendirikan bangunan. Yang ketiga, perencanaan. Perencanaan terbagi dua, yaitu yang pertama desain. Desain yang saya maksud itu mulai dari denah, tampak, pokoknya berbau dengan gambar, teman-teman. Terus yang kedua, kita merencanakan yaitu posisi rumah kita, teman-teman. Posisi rumah kita harus merencanakan dengan seorang arsitek. Dimana posisi rumah saya ini bagus menghadapnya kemana begitu, estetikanya bagus menghadap kemana begitu. Terus aksesnya juga bagaimana begitu. Ini berhubungan langsung dengan pada saat kita membeli tanah, dan teman-teman, saya sarankan jangan membeli tanah di akses masuknya yang sempit gitu. Usahakan di pinggir jalan supaya mudah dalam mobilisasi, teman-teman. Dan kalau di pinggir jalan juga, teman, proses pembangunannya sedikit lebih lancar dibandingkan yang masuk di lorong-lorong. Oke, kita lanjut, teman-teman ya. Saya hapus dulu ini supaya kita lebih luas nulisnya, teman-teman. Hormat, teman-teman ya, papannya. Saya hapus dulu. Oke, kita lanjut ke tahapan pengerjaan rumah, teman-teman. Oke, tahapan yang pertama kira-kira apa, teman-teman? Tahapan yang pertama menurut Anda gimana? Kira-kira apa? Mungkin ada yang menjawab benar, yaitu pengukuran. Oke, ini adalah tahapan yang pertama, di mana kita akan bisa menentukan batas di mana dinding rumah kita, batas di mana tanah kita. Terus pengukuran juga awal dari kita dalam membuat boplang, teman-teman. Oke, bagi yang belum tahu boplang kalau di proses pekerjaan rumah tinggal yaitu tiang atau apa namanya ya, kayaknya semacam tiang yang diberi papan gini, modelnya biasa begini, papan selembar, dan untuk tempat benang, teman-teman. Untuk tempat benang ditarik antara tiang ketemu tiang, atau boplang biasa dipasang di pinggir-pinggir bangunan, teman-teman. Oke, boplang itu. Terus kita lanjut yang kedua, yaitu proses galian. Oke, di mana galian ini mencakup dan ya, satu, galian pondasi. Oke,
Kalau yang belum tahu pondasi ada di video saya. Oke. Yang kedua, galian pur. Oke. Galian pur. Ini biasanya kita gali pur untuk bangunan yang di atas 2 lantai, teman-teman. Oke, 2 lantai kita gunakan pur. Di bawah 2 lantai nggak usah gitu. Oke. Tahapan berikutnya, pembuatan apa, teman-teman, kira-kira? Pondasi. Oke. Pasang pondasi. Setelah galiannya kita buat pondasi. Bentuknya seperti gini. Oke, ada juga di video saya, teman-teman. Oke, pondasi. Terus setelah pondasi apa kira-kira, teman-teman? Setelah pondasi itu kira apa? Oke. Yang keempat, setelah pondasi kita mendirikan kolom. Oke, kolom beton. Apakah itu kolom utama ataupun kolom praktis, teman? Maksud saya gini nih. Perhatikan, teman, ya. Saya gambar sedikit. Misalnya ini kan pondasi, anggap ini yang kotak ini pondasi. Kan biasa ada kolom di sini, biasa kolom dan kolom gini, teman-teman. Ya, saya anggap begini. Oke. Nah, saya anggap dia begini. Jadi kan pondasi disambung gini, ada kolom di sini. Kita kasih berdiri dulu. Oke, teman-teman, baru kita lanjut ke tahapan yang selanjutnya. Oke. Saya dicari sama ini aja, teman-teman, ya, supaya lebih muat. Oke. Kita masuk ke tahapan yang kelima. Kira-kira tahapan apa lagi, teman-teman, menurut kalian? Oke, kira-kira tahapan apa lagi? Tahapan yang kelima yaitu pengecoran slope atau membuat slope. Oke. Bagiannya yaitu merakit besi dan pengecoran slope itu sendiri. Oke. Merakit besi dan pengecoran slope sendiri. Terus yang selanjutnya apa? Kira-kira selanjutnya apa, teman-teman? Yaitu pemasangan batu bata. Oke, pemasangan batu bata. Oke, teman-teman. Terus yang selanjutnya apa lagi, teman-teman? Glasser dan ya. Oke. Terus yang kedelapan, ya. Ini saya ibaratkan pembuatan rumah tinggal satu lantai, teman-teman, ya. Pembuatan rumah tinggal satu lantai itu membuat ring-bang, dudukan. Oke, bentar, bagian atas. Oke, yang ke-9 membuat atap. Oke, yang ke-9 buat atap. Terus selanjutnya yang ke-10 kira-kira apa nih? Bantu dong, kira-kira apa? Yang ke-10 apa? Kita masuk pada tahap kelistrikan. Oke, kita masuk dimana pada tahap kelistrikan ini biasanya bersamaan dengan proses pekerjaan plafon, ya. Beda-beda sedikit lah, ya, teman-teman. Proses kelistrikan ini biasanya dalam proses ini
orang kelistrikan sudah masuk untuk men-setting ceritanya untuk tarikan jalur dulu sementara teman-teman. Itu bilang di sini ada titik lampu, sini titik lampu. Yang ke-11 pembuatan plafon. Sebenarnya yang ke-10 dan 11 ini prosesnya hampir bersamaan teman-teman. Bersamaan. Gini, kayak gini. Tukang listrik masuk, gitu. Sudah pegang gambar, tentukan titiknya, tak begitu. Mereka gurinda dulu, betel dindingnya atau bagaimana, dia pasang pipa instalasi begitu, baru tinggalkan. Masuk tukang plafon, membuat rangkanya, membuat rangka plafon. Setelah tukang plafon membuat rangka, tukang listrik gantian tukang listrik masuk untuk mencantol kabel-kabelnya itu di dekat-dekat rangkaian dari holonya teman-teman, holo plafon itu. Setelah kabel-kabel listrik sudah tercantol-cantol turun begitu, menggantung-gantung turun, baru masuk tukang plafon untuk tutup plafonnya menggunakan gipsum teman-teman. Jadi dua ini sebenarnya mereka gimana ya, bersamaan sih teman-teman, mereka itu bersamaan masuk. Baik teman-teman, yang selanjutnya yang ke-12, kira-kira apa ya teman-teman yang ke-12 itu? Kira apa? Pembuatan apa teman-teman? Ya, tahap finishing atau penyempurnaan. Oke. Tahapan ini mencakup pemasangan tegel. Oke. Kan tegel. Oke teman-teman. Terus aksesoris kamar mandi. Oke. Kira apa teman-teman? Pengecetan. Oke, pengecetan. Kira-kira apa lagi teman-teman ya? Setelah itu pengecetan. Kayaknya masih ada yang kurang teman-teman. Kira-kira apa menurut Anda? Kira-kira apa tuh yang masih kurang? Saya beri Anda waktu untuk berpikir sedikit, bantu saya 5 detik berpikir. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang kurangnya itu teman-teman ya. Yang pertama, pemasangan kusen, jendela dan pintu. Oke. Pekerjaan pemasangan kusen, jendela dan pintu itu biasanya untuk kusen sendiri pada saat selesai proses plesteran dan acian. Biasanya selesai proses plesteran dan acian. Oke. Sedangkan pemasangan daun pintu biasanya di tahap finishing atau penyempurnaan. Dia masuk di tahapan sini nih. Tahapan yang ke-12. Terus yang kurang selanjutnya yaitu instalasi air kotor maupun bersih. Oke. Tahapan pekerjaan air kotor biasanya dimulai masuk pada saat sebelum pekerjaan cor slop. Oke. Pekerjaan cor slop, dia sudah menembus slop itu sendiri teman-teman. Oke. Sedangkan pekerjaan instalasi air bersihnya biasanya sebelum tutup plafon dan sebelum pemasangan tegel. Oke, sebelum tutup plafon dan sebelum pemasangan tegel. Tapi untuk rumah yang berlantai 1 yang kita bahas saat ini, tutup plafon tidak ada masalah. Oke, tutup plafon tidak ada masalah. Sekali lagi, tutup plafon tidak ada masalah, kecuali rumah kalian menggunakan tandon air yang biasanya jalur airnya atau instalasi pipanya di bagian atas dari plafon. Tapi yang tanpa menggunakan penampung air atau tandon air kan biasanya cuma lewat di bawah lantai teman-teman. Jadi tidak perlu lewat di atas plafon. Oke.
Yang ke-13 kira-kira apa ya teman-teman? Yang kira-kira rumah interior. Oke, gimana interior ini mencakup ya pemasangan wallpaper, terus pemasangan mebel. Orang mebel sudah bisa masuk setting karena pekerjaan sudah hampir selesai teman-teman. Oke, inilah garis besarnya. Kalau ada tambahan silahkan berkomentar di bawah kolom komentar teman-teman. Bantu saya untuk menyempurnakan video ini teman-teman. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari video ini. Di akhir video ini saya selalu mengucapkan terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini. Terima kasih banyak. Baik teman-teman, cukup sekian video ini. Salam Om Bangun.